Kaitannya keterangan lanjutan saya klarifikasikan, saya sampaikan dengan harapan bahwa melalui penyelidikan kepolisian melakukan rekonstruksi dari awal untuk dijadikan bahan kajian dan penyelidikan atas kasus yang berkembang. Bahkan kami juga minta kepolisian untuk segera mengembangkan kasus ini atas keterlibatan Cahayu Setianto, Gunati, Rintatun Gunati, Sanuri alias Genjik, Suntari alias Sondong, dan Digdo Karangpotan yang tahu betul skenario kasus ini dan keterlibatan juga seorang anggota Satpol PP Bapak Purwaito waktu itu, tanpa mengganggu kepentingan penuh penyelidikan dan kehendak tertentu atas kasus penculikan atas anak dan istri sah saya ini oleh para penculik. Tentunya hal ini motif penculikan dan aksi menggondol kabur atas istri seorang lain ini karena memang banyak modus dilakukan Indah Bayu Widiawati dan yang lainnya. Pada intinya adalah dugaan pemerasan, persekusi dan permufakatan jahat dan penguasaan alas hak orang lain, termasuk adanya asuransi, askes, dan hak-hak budgeter lainnya yang dirampok secara halus, secara halus dan konspiratif. Juga kecurangan lainnya, kecurigaannya bahwa sebelum penculikan terjadi, IWW tanpa sepengetahuan Didi sudah membereskan atau menguras habis seluruh aset dan surat-surat berharga yang diduga ditempatkan di suatu tempat agar dapat dimiliki secara sendiri. Bahwa perlu diketahui yang bersangkutan berpindah-pindah tempat kos yang tidak dapat diketahui oleh orang lain dan kami hingga dengan sampai ini tidak tahu tempatnya. Maka kepolisian dalam mengungkap jaringan sindikat pelaku perampokan, perampasan, dan penculikan Saudara Iwi dan Hilda ini diduga turut terlapor dan turut serta membantu kejahatan tersebut atas nama Sukandar Adminingsih dan pembantu salesnya Sudarjoko, dan ada saksi baru mohon agar supaya dapat diteliti yaitu Rusmini Marfu Asuciati atau Cipuk, Siti Muawanah, Supawatin, Sudiarna, Sunardi, Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Sudarmati, dan Sutopo. Kita meminta para pihak ini untuk memberi keterangan. Kita minta kasus ini untuk diungkap, diusut tuntas, juga PR dugaan keterlibatan yang lainnya. Kepolisian tidak bisa duduk diam saja tanpa melakukan penyelidikan. One Stop Inline Services menyinggung soal kehormatan seksual dan termasuk penghinaan karena kehidupan orang lain, tetapi masuk pada kejahatan kesusilaan yaitu 281303, penyerangan kehormatan orang lain atas nama baik seseorang lain dan instansi. Sedang adanya kasus ini menyangkut suatu perkara peristiwa kriminal besar, yaitu dugaan persekusi, eksekusi, dan dugaan kriminalisasi, dan akar permasalahan awalnya adalah unsur perampasan, penculikan, penganiayaan, percobaan pembunuhan yang dilakukan Besot CS dan Bambang Permati kepada Saudara Soliwati. Modusnya jelas, terencana, sistematis, berantai, dan beruntun, dan adanya pembiaran atas eksekusi-persekusi yang direncanakan rapi. Mulai berangkat dari Winong sampai ke Gabus sudah ada kontak komunikasi dengan jaringan sindikat mafia dan Pak Intan CS, Genjik CS, dan mafia-mafia di jaringan itu. Kita sempat berhenti di sebelah selatan SMP Gabus, lalu lanjut ke Karaban dan mau makan pecel lele di Lamongan, merayakan diterimanya Saudara Iwi PNS. Ketahuannya terjadinya penghadangan dan pengeroyokan beramai-ramai di Jalan Mojolawaran Gabus, dan dugaan ini sudah dirancang, disetting sedemikian rupa karena cekcok dalam 3 menit kok tahu-tahu kepolisian sudah datang semua. Berarti ini sudah ada rancangan, yaitu rancangan perampokan, perampasan, kriminalisasi, kejahatan ras yang diduga dilakukan diutai oleh oknum anggota polisi di wilayah Polsek Gabus, Winong, dan Tambak Romo. Dilakukan sejumlah orang yang benar-benar profesional terjadi, dan sejak kejadian itu kami putus kontak dengan anak dan istri sah saya, yaitu adanya skenario yang dihalang-halangi untuk pertemuan sindikat dalam dinas maupun dalam desa. Kami minta unsur-unsur lainnya dan oknum-oknum itu apakah ada kaitannya dengan Saudara Indah Widiawati. Rangkaian kejadian ini begitu rapi sehingga sangat cepat, sekiranya 15 menit setelah kejadian itu, setelah percekcokan kecil, belum masuk pada perkara, kami sudah berjalan disongsong oleh orang tegap-tegap, dan Indah Hilda diambil, dimasukkan mobil, dan Indah digawa nong omahe Maane Bambang, Pak.
Ya katanya Bambang begini, Indah gawa nanggone omahe mak wae Sut. Begitu, jadi dia berbicara dengan Besut. Sejak itu Indah dibawa sana sini dan dikuasai oleh Bambang Permati seolah istrinya sendiri, dan masyarakat Tambak Romo juga tidak mau tahu semuanya ruwetnya tentang keluarga Bambang Permati dan kroni-kroninya. Kami hanya menyampaikan keterangan ini Pak, apa yang kami alami dan kami lihat, kami dengarkan, kami investigasi mulai dari nol, dari awal kejadian hingga akhir ini, bahwa apakah Saudara Indah Widawati patut untuk ditetapkan sebagai tersangka atau korban. Tentu itu adalah kewenangan dari kepolisian untuk menetapkan. Dari sini dapat kita simpulkan Saudara IWW bermain watak, bermain drama, ya, bermain congkak, dan adanya unsur-unsur penipuan, pencurian, penggelapan, pemalsuan, pembiaran, ingkar janji yang sengaja diembuskan oleh Indah dan kroni-kroninya untuk membunuh karakter kami. Kami sangat perlu pendalaman kasus ini. Masalahnya selama ini kami kerja di luar Pak, di luar lapangan, karena kita adalah seorang wartawan, tentunya berhadapan dengan unsur-unsur kriminal itu hal yang biasa. Untuk itu kami meminta kasus ini didalami, dan untuk unsur-unsur ke masyarakat tentunya dapat dikomunikasikan dengan para pejabat dan instansi antara aparat masyarakat, korban dan masyarakat. Kami menuntut agar perkara peristiwa ini secara kumulatif dapat diungkap, dituntut, dan peristiwanya dengan pelaku-pelakunya dicari, karena jelas kami di sini merasa menjadi objek sengketa atau korban dari pembiaran, penipuan, penjegalan, pemerasan yang dilakukan oleh sistem di Dinas Pendidikan Tambak Romo kaitannya dengan hierarki, dan minta agar kami dapat berkomunikasi dengan polsek terdekat, ya, dalam hal ini adalah Polsek Tambak Romo demi netralitas di dalam penanganan. Bahwa beberapa perkara dan peristiwa yang sudah kami sampaikan secara terbuka, kami minta digelar perkarakan dan diakumulasikan kerugian saya, tidak hanya kerugian moral, material, mental. Maka di dalam hal berkaitan pelanggaran hukum yang diduga disangkakan pada 553 yang bersangkutan, yaitu menyimpan surat milik orang lain, milik negara tanpa ada izin pembesar yang berwenang, dan penggelapan yang dilakukan terhadap surat-surat sertifikat milik keluarga kami dengan kepemilikan hak yang tidak sah. Pada pasal 55, para pihak ini tentunya diduga ada keterlibatan oknum kami tua atas nama Subi, ya, dan Saudara Agus Warto Bayan, dan keterlibatan Kepala Desa Karangkonang atas nama Warso yang diduga turut serta mengotai minggat atau kaburnya Saudara IWW dengan cara diculik seperti itu. Sebenarnya agendanya itu tidak hanya menculik Saudara IWW, tetapi pembunuhan kepada saya. Dalam pasal 55, para pihak menahan orang atau barang di suatu tempat dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu surat perintah pembesar dengan keputusan hakim tetap atau suatu putusan hakim tetap yang menjadi alasan pelanggaran itu diterima atau ditolak. Ini menyerang kehormatan orang. Yang kedua adalah kehormatannya diserang di dalam hal ini bukan kehormatan dalam artian fisik atau bidang seksual, tetapi menyangkut nama baik. Kehormatan menyangkut nama baik, kepercayaan masyarakat, kepemilikan, kebendaan, dan hak. Dan harapan kami jika memang ini dapat dibuktikan terbukti kesalahannya sebagai aktor kejahatan atau pelaku kejahatan, sebagaimana kami sampaikan dan kami terangkan, dikuatkan oleh keterangan kepala sekolahnya bahwa di sana ada aroma tidak sedap, maka kami minta dapat segera dipercepat proses hukumnya dan dicatat sebagai rekomendasi atas pola dan tindakannya, dan menjadi dasar penentuan hukum sanksi disiplin dan administrasi kepada yang bersangkutan oleh Dinas Pendidikan berkaitan dengan reward punishment, watak, kelakuan, perilaku, dan catatan kriminal berantai beruntun yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan rekan sejawat dan lain sebagainya. Saksi tentunya kepala-kepala sekolah tidak bisa menutupi lagi Supawatin, Sunarto, Dahlan Istanto, Sudarmadi, ya, Subagi, semua tidak bisa menutupi karena sudah masuk di jenjang penelitian. Mungkin akan ada saksi lain, yaitu Siti Muawana, Nurkomsah, Jaswati Sudiatna, Sunardi, Fatim Rusmini, dan lain sebagainya. Dan saya sungguh memohon agar supaya kasus ini dapat dikembangkan dan dapat dilakukan proses hukum seadil-adilnya setelah adanya pembiaran selama 13 tahun.
bahwa hukum harus selalu berproses, akan selalu mengalami perubahan, tidak ada yang boleh menolak laporan dan menolak proses penelusuran pembuktian hukum. Sebagai dasar pertimbangan tentunya kami meminta ada sanksi yang tegas tentang etika disiplin PNS, karena kami melaporkan oknum anggota polisi sudah mendapatkan demosi, dan kami sangat terima kasih memang adanya perkara ini membuka kasus lainnya. Itu yang sementara kita dapat sampaikan atas kerjasama yang baik, dan kerjasama ini kami sampaikan terima kasih ya. Selamat pagi, assalamualaikum.